Maumere, aktivitas pengambilan bebatuan di wilayah Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Provinsi NTT yang dilakukan oleh PT. CRI tampaknya menuai protes sebagian warga Desa Watuliwung. Pasalnya, aktivitas pengambilan bebatuan tersebut mengakibatkan rusaknya situs adat Desa Watuliwung yang berada di salah lahan milik warga yang juga menjual bebatuan di lahannya kepada PT CRI. Selain itu, jalan rabat desa yang dikerjakan dengan sumber dari dana Desa Watuliwung juga mengalami kerusakan. Bukan hanya itu, beberapa warga Watu Utur, Dusun Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, saat ditemui media ini pada Sabtu, tanggal 14 November tahun 2020, yang rumahnya berdekatan dengan aktivitas pengambilan bebatuan tersebut mengaku mengalami gangguan pernapasan akibat debu yang berterbangan dari areal pengambilan bebatuan. Antonius Konterius Nonglamen, warga RT 12 RW 004, Dusun Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae kepada media ini mengatakan akibat dari aktivitas pengambilan bebatuan tersebut, mereka mengalami gangguan pernapasan, debu sekali, anak-anak juga jadi batuk pilek. Terus kami kalau mau makan minum juga terganggu akibat debu, apalagi air di bak penampung juga debu semua. Beberapa pohon lontar juga mati karena mereka gali kena di akarnya, ungkap pria yang biasa disapa Konte. Kondisi yang mereka alami, menurut Konte telah disampaikan kepada pihak pemerintah Desa Watuliwung dan pihak kontraktor dan dijanjikan akan dilakukan penyiraman pada saat aktivitas pengambilan material. Memang sempat siram tapi kalau kami minta dulu, baru mereka datang siram, ujarnya. Selain itu pihak kontraktor juga menjanjikan akan memberikan terpal untuk menutup bak penampung air milik warga. Namun, kata Konte, tidak semua warga mendapatkan terpal tersebut. Di sini tidak semua dapat, hanya saya yang dapat 2 buah terpal. Tapi karena jaraknya terlalu dekat, jadi 2 terpal yang dikasih itu saya pakai tutup bagian belakang rumah karena anak saya waktu itu umurnya belum sampai 1 bulan dan waktu itu anak saya juga sempat alami batuk pilek, ungkap Koten. Antonius Konterius juga menyayangkan pihak pemerintah Desa Watuliwung yang tidak melakukan sosialisasi terlebih sebelum adanya aktivitas pengambilan bebatuan di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, bebatuan yang diambil dari beberapa lahan milik warga Desa Watuliwung tersebut dibeli dengan harga yang bervariasi dari Rp20.000 sampai Rp25.000 per truk yang diperuntukkan untuk pengerjaan breakwater di sepanjang pantai Lokaria yang saat ini sementara dalam proses pengerjaan. Namun, beberapa material disimpan di kuari atau tempat penyimpanan material di Dusun Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae. Selain Antonius Konterius, Maria Lince, warga Desa Watuliwung lainnya juga mengeluhkan hal yang sama yakni harus merasakan debu akibat adanya aktivitas pengambilan bebatuan tersebut. Kami setiap hari harus makan debu, terus kalau mereka mondar-mandir, kami setiap hari harus tutup pintu. Akibatnya anak-anak saya alami batuk pilek. Kalau sebelumnya tidak, ujar Maria Lince yang rumahnya berbatasan langsung dengan jalur keluar masuknya kendaraan proyek. Maria Lince juga mengatakan bahwa pernah dijanjikan oleh pihak PT CRI untuk memberikan uang kompensasi akibat debu dari aktivitas pengambilan bebatuan di lokasi tersebut. Namun, kata Maria Lince, hingga lokasi pengambilan bebatuan saat ini sudah berpindah pun, uang kompensasi yang dijanjikan tak kunjung dibayar. Bosnya yang janjikan di sini, katanya nanti uang debunya itu mereka bayar, tapi sampai sekarang tidak bayar, ujar Maria Lince yang juga mengaku air yang berada dalam bak penampung pun menjadi kotor akibat terkena debu dan sempat diberikan bantuan 1 buah terpal dan uang ganti rugi air sebesar Rp100.000. Selain 2 warga tersebut, Petrus Poi, warga RT 015 RW 005, Dusun Wairhubin, Desa Watuliwung juga mengeluhkan hal yang sama. Dirinya bersama beberapa warga lainnya yang rumahnya berada dekat lokasi aktivitas pengambilan bebatuan setiap harinya harus merasakan debu. Sementara itu, Gabriel Ferdi Antonis, salah satu tokoh muda Desa Watuliwung yang ditemui media ini pada Sabtu, tanggal 14 November tahun 2020, mengatakan dampak yang dirasakan oleh beberapa warga Desa Watuliwung atas aktivitas pengambilan bebatuan tersebut sangat besar. Gabriel Ferdi menjelaskan bahwa dilihat dari dampak lingkungan yakni debu yang ditimbulkan akibat aktivitas pengambilan bebatuan tersebut karena lokasi pengambilan bebatuan merupakan lokasi permukiman warga, itu radiusnya dekat sekali dengan rumah warga, jadi mereka itu betul-betul terdampak.
Kalau kita identifikasi di seputaran wilayah eksplorasi, itu ada masyarakat yang sudah terkena ISPA, kemudian ada bayi balita, dan kalau kita bicara soal keberlangsungan hidup itu saya pikir sangat berdampak dari segi kesehatan, ujar Gabriel. Selain itu, kata Gabriel, selain memberikan dampak bagi kesehatan, adanya aktivitas pengambilan bebatuan tersebut juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial bermasyarakat warga desa Watuliwung, di mana relasi masyarakat dengan hadirnya proyek ini justru merusak tatanan sosial yang ada dan saya sendiri pernah jadi korban, ujarnya. Selain itu, Gabriel juga mengeluhkan proses sosialisasi kegiatan proyek justru dilakukan setelah kegiatan berjalan, bukan sebelum kegiatan pengambilan bebatuan tersebut dan menurut Gabriel hal tersebut menyalahi aturan yang berlaku karena tidak adanya kajian, uji petik lapangan, sosialisasi dan tanda tangan masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi. Sementara itu, Wakil Ketua BPD Desa Watuliwung, Gunarson juga mengakui bahwa sejak awal proses kegiatan pengambilan bebatuan di Desa Watuliwung tidak didahului dengan sosialisasi. Jadi pada tanggal 7 September itu kami anggota BPD saling kontak untuk menghentikan kegiatan di Watu Utur. Tetapi rupanya kami datang terlambat karena pada saat kami datang, pihak pemerintah desa karena mereka sudah ada poin kesepakatan yang mereka buat, ujarnya. Gunarson juga mengaku kecewa karena secara kelembagaan, BPD Desa Watuliwung tidak mendapatkan pemberitahuan terkait kegiatan tersebut. Secara lembaga kita menyayangkan bahwa proses dari awal itu tidak dijalankan dengan benar jadi lebih mengherankan bahwa 2 kali pertemuan tidak ada notulen rapat. Jelasnya, berdasarkan hasil pantauan dan penelusuran media ini pada Sabtu, tanggal 14 November tahun 2020, selain beberapa warga mengalami gangguan pernapasan akibat debu yang ditimbulkan dan beberapa warga yang merasa terganggu akibat debu. Salah satu ruas jalan rabat yang dikerjakan dari dana Desa Watuliwung juga mengalami kerusakan akibat dilewati oleh alat berat. Selain itu, situs adat Desa Watuliwung yang biasa digunakan untuk ritual adat tertentu juga mengalami kerusakan akibat aktivitas pengambilan bebatuan tersebut. Petrus Daniel, salah satu tokoh adat Desa Watuliwung kepada media ini mengatakan bahwa beberapa buah batu yang dijadikan tempat ritual adat juga ikut digusur. Pada saat dirinya menyampaikan hal tersebut ke pemilik lahan yang juga lahannya menjadi salah satu lokasi pengambilan bebatuan, sempat terjadi salah paham namun setelah dijelaskan oleh Petrus Daniel, pemilik lahan tersebut akhirnya paham dan meminta untuk dilakukan pemulihan. Batu yang sudah hilang itu bisa diganti dengan batu lain tetapi harus berdasarkan musyawarah lembaga adat. Apakah disetujui atau tidak itu juga akan jadi persoalan dan siapa yang harus buat juga akan jadi persoalan tetapi bahwa yang punya hak itu harus tuan tanah atau tanah puan, jelasnya. Sementara itu, Kepala Desa Watuliwung, Julius Simprosius saat ditemui media ini pada Senin, tanggal 16 November tahun 2020, di kantor Camat Kangai mengatakan bahwa terkait keluhan masyarakat Desa Watuliwung tersebut telah dibuatkan kesepakatan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sika, BPD Desa Watuliwung, dan pihak PT CRI bersama masyarakat Desa Watuliwung. Simprosius juga mengakui bahwa proses sosialisasi terjadi setelah kegiatan pengambilan bebatuan sudah mulai dilakukan. Itu sebenarnya sudah di lingkungan hidup menyatakan bahwa kegiatan itu kan untuk kepentingan breakwater ini kan dan itu istilahnya usulan dari warga 2 desa ini juga untuk abrasi ini kan tiap tahun kita usul terus, jadi kita usul ke pusat kan. Jelas Kades Simpo. Terkait kesepakatan tersebut, Julius Simprosius mengakui bahwa dari 8 poin kesepakatan tersebut, sebagiannya telah dijalankan oleh para pihak. Kesepakatan tersebut antara lain, pemulihan situs budaya adat Kelak-Kelak yang berada di lokasi RT 014, pemerataan lahan pertanian paling lambat 2 minggu sejak penandatanganan kesepakatan tersebut, perbaikan rabat jalan yang rusak, memberikan terpal bagi warga yang mengalami dampak langsung dari proses pengambilan batuan untuk penutupan bak air minum, pembagian anakan mangga dari PT CRI pada musim hujan kepada para pemilik lahan masing-masing sebanyak 4 pohon. Lokasi yang berdampak debu akan disiram tangki oleh pihak PT CRI. Pihak PT CRI akan membuat tanggul penahan banjir pada lahan tanah yang rendah di lokasi pengambilan batuan dan penataan alur kali untuk saluran air dan membuat jebakan air. Sementara itu, pihak PT CRI belum bisa dikonfirmasi terkait keluhan beberapa warga Desa Watuliwung tersebut. Kontributor Albert Aquinaldo.